di sini, di tempat ini. Pernah ku labuhkan hatiku, pernah ku tanamkan cintaku di sini. Pernah kau tinggalkan diriku, pernah kau hancurkan hatiku. Meski 1000 tahun lagi kan ku nanti kau kembali. Mungkin sampai ku mati, ku kan bertahan dengan cinta ini. Dan ku yakin diri ini mampu membuat kau kembali. Demi cintaku yang pernah bersemi di sini. Halo teman-teman Black Rose dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Bagus. Kita kembali lagi di channel saya untuk ngobrol-ngobrol dan menyapa kalian semua. Yang penting saya tetap eksis. Dan hari ini adalah hari yang spesial ya buat saya. Biasanya hari ini adalah hari yang spesial yang bertepatan di tanggal 23 Juni. Oke, sebelumnya tadi itu salah satu intro yang kemarin kita mainkan, yang semalam kita mainkan. Intronya bertahan di sini, dan barusan adalah potongan lagunya ya awalnya, karena memang lagu-lagu ini belum dipublish ya, belum sempat dipublish karena masih ada dalam komputer. Oke, mungkin untuk kali ini kita akan membahas tentang Black Rose ya. Black Rose itu terbentuk di tahun 2009 yang didirikan oleh Bapak Hank Erik, yang memang hari ini tanggal 23 Juni. Kenapa saya bilang itu hari yang spesial? Karena memang ini adalah biasanya hari ulang tahun beliau. Ya, biasanya hari ini adalah ulang tahun beliau yang harusnya yang ke-70 ya. Dan beliau itu wafat di bulan kemarin di tanggal 11 Mei 2024. Jadi di hari ulang tahun beliau yang biasanya pasti saya bertemu dengan beliau dan untuk sekedar kita makan-makan dan berkumpul dan ngobrol-ngobrol. Tapi hari ini saya berada di sini siap untuk meneruskan perjuangan beliau yang seharusnya saya perjuangkan dari dulu ya, dari zaman kita bermain musik, dari semenjak berdirinya di tahun 2009, mulai mengeluarkan album di tahun 2010, dan eksistensinya hanya sekitar sampai dengan 2016 kita mencetak 3 album. Ada album yang November 2009 itu masih saya yang bernyanyi, dan di album berikutnya ada Reborn, Rebuild, and Revolution ya. Reborn, Rebuild, and Rebuild ya. Saya juga lupa lagi.
Itu adalah judul album yang kedua, dan ketiganya masih ada Black Rose yang di format berikutnya, yang setelah di Reborn itu memang berubah format karena posisi vokal diisi oleh Dani dan ada Ruli. Setelah Bobby keluar ada Ruli, ada saya di gitar, Ruli di gitar, ada Deden di bass dan Fajar di drum. Nah itu ada di album Black Rose yang Indonesia ya. Saya tidak bawa contohnya dan tidak persiapan apa-apa, jadi kita hanya sekedar akan ngobrol aja begini. Dan mudah-mudahan kalian nanti akan menyimak ya. Tapi sekalipun itu nanti ini akan menjadi channelnya Black Rose, jadi jika kalian ketinggalan bisa buka dari awal dan bisa tahu apa lagi. Jika memang kalian tertarik dengan cerita-cerita saya, bisa buka dari awal. Saya mengeluarkan video-video ini, nanti kita akan bersambung terus. Dan untuk di hari yang spesial ini mungkin saya akan bikin video agak sedikit panjang karena banyak yang akan saya ceritakan. Jadi ini adalah hari untuk mengenang Bapak Hank Erik ini ya, pendiri dari Black Rose ini. Jadi saya akan mulai bercerita dari awal saya bertemu dengan beliau, dengan Bapak ya. Waktu itu saya pertama kali bertemu dengan beliau itu di tahun 2009 ya, yang bertepatan dengan hari ulang tahun kakak saya. Waktu itu ada acara, kita pergi ke pantai, ceritanya pergi ke pantai Carita, dan kita merayakan hari ulang tahun di sana. Dan kebetulan Bapak Hank Erik ini diundang oleh kakak saya. Ini adalah dari acara keluarga ya. Nah, menariknya di sini saya itu memang sedang mencari jalan untuk di musik. Jadi buat kalian semua ya, memang yang salah satu perjalanan musik, memang saya tidak ngetop, tapi ini adalah salah satu influence ya. Jadi musik itu sebenarnya bukan karena hoki. Memang kalau kita bilang hoki itu hoki. Betul, musik itu ada hoki, tapi semuanya itu tidak dibuat dengan hoki, tapi semuanya itu dibuat dengan kemauan kita dan keterampilan kita selama bertahun-tahun. Tidak ada main musik itu yang hanya sekedar jadi hari itu. Jadi seperti itu ya yang saya tahu ya. Ya walaupun saya tidak ngetop, memang kalau ngetop itu saya banyak ngobrol dengan orang-orang, salah satu pemain band ngetop, dan memang ada teman-teman saya juga itu tidak ada rumusnya katanya. Itu hanya sekedar pemberian dari Yang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Pencipta. Tapi di sisi lain, musik yang saya geluti itu, saya mulai menekuni bidang gitar itu dari kelas 2 SMA sampai dengan hari ini mungkin ya. Tapi dari situ kita udah mulai fokus belajar, fokus berlatih, dan mulai konsisten. Itu yang paling utama ya, kita mulai konsisten. Lalu setelah itu jalan itu mungkin akan ada. Sama seperti halnya, saya juga bukan pertama kali ngeband itu dengan Black Rose dulu, tapi sempat ngeband dengan yang lain. Mengalami kegagalan itu sudah biasa. Tapi orang-orang berhasil itu banyak bilang orang hebat itu yang bisa bangkit dari kegagalan. Nah mungkin hari ini saya juga termasuk akan mencoba bangkit dari yang namanya kegagalan. Untuk hari ini saya mengakui bermain musik saya gagal sampai dengan hari ini. Tapi saya akan berusaha bangkit, makanya kenapa saya bikin channel ini. Saya akan ceritakan kembali Black Rose. Mungkin jika saya masih berumur panjang, ini akan terus berjalan. Tapi jika memang tidak ada umur ya, tapi mudah-mudahan ada yang meneruskan channel ini. Selain itu bukan saya. Nah termasuk pertemuan saya dengan Bapak Hank Erik ini, itu ada yang harus saya teruskan dari beliau. Karena beliau itu waktu kita ketemu itu, pertama kali ketemu di Carita itu, saya itu seorang pemain gitar. Tapi di acara itu kita nyanyi santai.
Dan memang hari itu beliau tertarik dengan saya, sampai kakak saya itu datang ke panggung. Coba, katanya, lu nyanyiin lagu lu yang paling bagus. Nah hari itu tantangan. Dia bilang, Bapak Erik ini tertarik ngeliat lu nyanyi. Kalau bagus dia mau modalin. Nah tanpa latihan saya bernyanyi lah di situ. Kita coba pinjam pemain, ada acara organ tunggal ya, saya pinjam pianonya, saya bernyanyi lah di situ. Dan ternyata oke, itu batuk dulu. Hari itu beliau tertarik dengan saya. Saya nyanyikan 2 lagu saya itu. Ada lagu yang Berbagi Hati sama Malaikat Cinta. Jadi kalau buat keluarga saya bisa bernyanyi itu, bermain musik udah biasa. Tapi buat Bapak Erik ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi katanya saya bisa bikin lagu. Nah dipanggillah saya ke mejanya. Lalu beliau bertanya, kita mulai dari mana? Nah berdasarkan pengalaman saya yang saya pernah rekaman dengan band yang lain dulu. Jadi main musik itu memang tidak gampang. Jadi memang banyak yang jungkir balik di situ. Jadi ini sekilasan, musik itu banyak mafianya juga. Jadi kalau kita ngambil jalur yang salah itu, apalagi kita punya modal, itu bisa habis duit. Tapi hasil kurang memuaskan dan tidak jelas, kadang-kadang seperti itu. Ini sengaja saya di hari ini ngobrolin panjang lebar karena memang ini hari yang spesial ya. Itu mudah-mudahan kalian mau mendengarkan cerita saya. Jadi hari itu dia tanya ke beliau, kita mulai dari mana? Ya saya bilang, Pak, main musik ini berat, saya bilang. Kalau kita mau sampai dengan ke dunia rekaman, ya di hari itu ya, beda dengan di zaman yang sekarang. Nah, hari itu saya bilang, Bapak itu bisa keluar duit banyak, bisa ratusan juta, tapi duit Bapak itu bisa nggak kembali sepeser pun, saya bilang gitu. Nah, anehnya itu Bapak Erik itu dia mau. Nggak apa-apa dia bilang gitu. Oke kalau begitu. Nah pulanglah saya dari acara itu kan. 2 hari kemudian dia sudah menghubungi lagi, ngasih nama bandnya. Nama bandnya Black Rose. Lu cari personilnya. Nah akhirnya saya nyari personil ya, yang pertama saya temuin yaitu Bobby ya, seorang pemain gitar ya, dulu di Bogor itu salah satu pemain gitar hebat ya Bobby ya. Nah saya cari di situ dan kemudian saya cari pemain bass ya, ketemu Deden. Nah kebetulan waktu itu saya sama dengan pemain drum Fajar ini tadinya kita akan mencoba project yang lain ceritanya, tapi itu bisa berubah jalan dalam kurun waktu 3 hari. Padahal 3 hari sebelum saya ketemu Bapak Erik ini, saya sempat ketemu dengan produser yang dari Bekasi. Dan dia juga udah menawari saya untuk rekaman di tempatnya itu yang di Bekasi itu ya. Tapi jika Allah itu mengubah jalan, itu berubah dalam 3 hari. Nah seminggu kemudian dari kita ketemu Bapak Erik ini hari Sabtu ya, seminggu kemudian kita ketemulah saya ke kantornya ya. Nah buat yang tidak tahu, Bapak Erik ini dia adalah seorang pengusaha sukses ya di bidang chemical di PT Intersem Plaza Grojaya. Jadi hari ini kenapa saya ceritakan semua ini biar kalian mudah-mudahan ada yang suka, ada yang tertarik dengan cerita ini. Jadi nanti kalian paham, dan ini adalah saya ceritakan cerita yang sebenar-benarnya, dan memang saya akan berusaha bangkit setelah beliau tidak ada. Jadi itu intinya. Dan ketemulah saya dengan beliau. Lalu saya itu sempat bikin CD satu CD isinya 10 lagu saya semua. Saya yang tulis, saya yang bikin musiknya semuanya, dari mulai drum, bass, gitar,
ya itu aja paling ya, gitar paling itu aja dengan peralatan yang seadanya dulu. Saya masih bikin drum pakai Fruity Loop dulu. Nah, Pak Erik ini dia tuh heran kenapa satu orang bisa bikin musik semuanya. Dia juga nggak ngerti tentang musik, tapi beliau sudah siap. Makanya dia bilang nggak ngerti gua tentang musik. Gini aja Gus, kita ke toko aja. Dia bilang ke toko lah saya. Waktu itu saya berangkat dengan Bobby, dengan kakak saya juga. Kita berangkat ke toko. Nah sampai di toko di Sunter waktu itu, beliau bilang sama saya, nah gini aja enaknya, lu ambil apa semua yang lu butuhin di sini. Nah kalian bayangkan itu bahasa keluar dari mulut seorang pengusaha. Nah hari itu, nah kalau saya bilang itu hoki, benar, itu hoki. Nah saya juga kaget, apa yang lu butuhin semuanya yang ada di toko itu, lu ambil aja, dia bilang gitu. Ya sudahlah, saya sama Bobi nyari gitar, nyari bass, kita beli drum, beli segala macam lah gitu. Sampai ujung-ujungnya ya saya juga nggak tahu ya Bapak Erik ini sampai di mana dia seriusnya. Nah setelah saya beres itu semua, kita hitung, sampai penjaga toko tanya ke saya, Mas ini belanja bener nggak katanya. Saya bilang saya juga kurang tahu Pak. Sampai dia bilang kalau bener ini jadi saya kasih fee, dia bilang gitu. Karena memang itu belanja banyak ya, kita suruh ambil. Nah udahlah, kita belanja dihitung lah. Sampai itu belanja 178 juta di tahun 2009. Lumayan besar ya nilainya ya. Kita beli semuanya apa segala macam yang kita butuhin, dan itu pun memang belum beli semuanya. Nah setelah dari situ, saya lihat disinilah keseriusan yang namanya Bapak Erik ini. Dia tidak main-main hari itu. Jadi saya sendiri dengan Bobby kaget. Kita harus bagaimana menghadapi orang ini. Nah ternyata karena memang dia prinsip seorang pengusaha, itu kelanjutannya kita terus sampai dia bikin, saya bikin album, rekaman apa segala macam gitu. Nah sampai ujung-ujungnya kita bangun studio, kita bikin label, sampai segitunya gitu. Nah itu bodohnya saya mungkin dengan pemain-pemain band yang lain, itu tidak pernah menanggapi kalau dia itu seserius itu untuk membesarkan band Black Rose ini. Dia begitu percayanya dengan saya gitu. Nah inilah bodohnya saya gitu. Ya saya kebanyakan main gitu. Sampai apa ya, jadi hari ini setelah saya ditinggalkan beliau itu, saya ngerasa itu betapa bodohnya saya hari itu gitu. Dan mungkin nggak cuma saya ya. Di sini kita di Black Rose ini mungkin ada berapa kepala. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang tujuan band itu kita berbeda. Kita tidak satu jalan. Makanya juga saya baru ngerti. Dulu ngeband saya pikir setelah kita rekaman itu, kita beres rekaman, kita ngetop. Ternyata enggak. Itu hanya sekedar awal dari masalah. Nah apalagi saya yang harus menanggung semuanya gitu. Karena memang awal bertemu itu, saya lah dengan Bapak Erik ini gitu. Dan sampai dengan hari ini pun setelah ditinggalkan beliau, ya sisa saya mungkin masih saya masih ditemani dengan Deden. Mungkin nanti ya sekali-kali waktu nanti kita Deden, kita coba ajak ngobrol juga di sini. Dan memang beliau juga karena memang setelah Bapak Erik ini tidak ada, ya memang bukan main. Ya dia satu di umur kita yang segini, sudah bukan usia potensial mungkin, tapi untuk musik saya pikir tidak ada batasan umur. Nah hari itu mulailah kita coba sampai dengan hari ini, sudah hampir 15 tahun ya. Sampai 15 tahun, dan di 2016 itu setelah berjalan 3 album, kita akhirnya
ya memang tidak ada kemajuan apa segala macam, ngerasa tidak, Black Rose itu tidak dikenal orang, dengan cara-cara kita sendiri itu yang tidak berhasil, ya akhirnya kita bubar lah. Nah tapi hari ini sebenarnya bukan kita bubar. Nah kemarin begitu beliau wafat ya di tanggal 11 kemarin, 11 Mei ya, semua personil Black Rose itu hadir. Itu saya juga apresiasi sekali ya buat mereka semua, karena mereka begitu menghargai Bapak Hank Erik ini. Dan andai kata jika suatu saat gitu kita memang harus diadakan main lagi dengan Black Rose, ya mereka sebenarnya tinggal kita panggil aja, pasti mereka mau aja. Cuman dengan hari ini yang penting asal dibayar, itu aja gitu. Dan mudah-mudahan kita dapat ya, dari saya mulai menjelaskan di channel ini, ya mudah-mudahan kita punya job lagi ya Black Rose ya. Ya namanya juga kita orang berusaha bangkit. Tapi yang penting saya juga akan eksis terus di channel ini. Kita akan ngebahasin tentang Black Rose, banyak sebenarnya masih diobrolin, tapi memang tidak hanya sekedar satu putaran kita jalan gitu. Dan mungkin saya memang hari ini agak sedikit panjang. Memang biasanya hari ini itu di tanggal 23 ini pasti saya makan-makan dengan beliau apa segala macam. Dan memang setelah beliau tidak ada, saya sangat terpukul dan saya sangat tahu betapa bodohnya saya tidak bisa memanfaatkan peluang, tidak bisa melihat keseriusan seorang Bapak Erik ini. Jadi bukan hanya sekedar waktu awal kita dikasih uang sama dia untuk beli alat musik 178 juta. Beliau ini, kalau saya bilang, saya hitung-hitung habis duitnya bisa M kali ya. M-an itu buat duitnya, buat buat ngebesarin band ini. Tapi kita seperti tidak pernah menganggap beliau itu serius. Jangan salah, kita punya Dewe ini di belakang saya ini Dewe The Collector Series ya. Dia waktu zamannya itu Dewe itu cuma buat 4, salah satunya ada di sini. Nah mungkin sekarang dia udah buat banyak. Kemarin terakhir saya lihat Dewe ini harganya sampai dengan 130 juta. Itu dulu waktu itu kita masih di kisaran beli di harga berapa ya, 60-an lah, sekitaran segitu. Sekarang udah 2 kali lipat. Tapi ya itu tadi, Black Rose ini tidak maju. Tapi saya ngutip lagi dari omongan-omongan orang-orang sukses itu, kalau kita terjatuh ya kita bangun. Ya gampangnya gitu, kita jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun aku mengejarmu. Nah itu kan seperti lagu itu kali ya. Nah mungkin nanti juga ada jalannya gitu. Ya kita lihat itu, saya ngobrol hari ini sampai dengan 23 menit. Ya mudah-mudahan kalian akan tertarik dengan cerita ini, dan mudah-mudahan juga mudah-mudahan ada orang juga yang bisa buat buka jalan saya gitu, kita main musik lagi atau gimana. Jadi memang lagu-lagunya sendiri memang masih banyak ya. Black Rose ini bikin setelah 3 album, itu di dalam komputer saya ini di sini masih ada mau hampir 10 lagu, kayaknya masih kuat ya kayaknya. Malahan lagu-lagu Bapak Erik sendiri masih banyak di sini, masih sekitar 6 lagu ya. Jadi setiap kali saya itu ketemu dengan Bapak, dan hari ini itu di tahun 2023, 23 Juni 2023, itu terakhir kali saya bertemu dengan Bapak Hank Erik Harvey Henry. 1 tahun yang lalu. Persis di hari ini, di tanggal 23 Juni, itu terakhir kali saya bertemu dengan beliau. Karena memang di akhir-akhir ini ya, setelah kita musik itu memang kurang bagus ya secara industri, duit juga Bapak udah habis banyak apa segala macam. Jadi memang kejenuhan itu apa segala rupa gitu yang membuat saya yang tadinya dekat dengan beliau juga makin jauh. Karena saya sendiri malu kalau bertemu dengan beliau. Pasti dia nanya, gimana lu sekarang? Apa yang lu kerjakan? Nothing, saya nggak ngerjain apa-apa.
selama bertahun-tahun, maksudnya tidak eksis di musik. Ya memang karena memang ya banyak alasan, tapi kalau saya bilang memang ya itu salah satu excuse, dan memang seharusnya apa seperti yang dia bilang itu ya saya kerjakan harusnya. Ya dia seorang pengusaha sukses yang ngebangun dari nol. Ya seharusnya saya mencontoh beliau memang, tapi memang cara berpikir saya dengan beliau itu mungkin berbeda. Dan sampai terakhir kali saya ngobrol serius dengan beliau itu, walaupun saya ingin jadi pengusaha atau kerjakan di tempat lain, tapi beliau tetap, dia ingin saya tetap di musik. Lu harus memperjuangkan Black Rose, lu harus bawain lagu-lagu gua, itu kata beliau. Ya seperti sebenarnya kalau dia bilang lagu-lagu dia itu cuma hanya sekedar 15-16 lagu, tapi lagu saya sebenarnya bisa sampai ke 60. Nah itu gobloknya saya ya, dengan punya lagu sampai sebanyak itu pun saya tidak berjuang, malahan beliau yang bilang seperti itu. Tapi ya itulah benar gitu. Jadi memang omongan orang tua itu terkadang kita tidak dengerin. Jadi kita selalu ngeyel, padahal seharusnya kita perdalam omongan itu, harusnya menjadi acuan. Makanya kita gali ke dalam omongan itu bagaimana caranya. Jadi pesan saya juga ya, ini berdasarkan pengalaman buat kalian semua ya, mungkin yang punya orang tua apa segala macam. Ya satu, kita harus hormat sama orang tua. Dan apa yang orang tua omongin itu, dia benar, banyak makan asam garam lebih banyak dibandingin kalian sebagai anak-anaknya. Ya karena saya sendiri dengan Bapak Erik ini ya, dia sudah seperti anak ke saya. Makanya dia bilang waktu ditanya kenapa Black Rose ini tidak sukses, kenapa saya tidak ngetop, dia bilang juga ngedidik orang lain itu lebih gampang dibanding ngedidik anak sendiri. Ya itu mungkin salah satu kutipan ya. Pasti masih banyak yang harus diceritakan memang, tapi mungkin saya memang ini sudah durasi yang cukup panjang ya, ini hampir setengah jam. Tapi mudah-mudahan kalau memang kalian tertarik dengan cerita ini, ya ceritanya menarik, sebenarnya ceritanya menarik, tapi kita akan bahas terus. Dan memang di hari yang spesial ini ya mungkin saya akan ngobrol banyak, karena memang ini adalah bertepatan dengan hari ulang tahunnya Bapak Hank Erik Harvey Henry ya, yang wafat di 11 Mei di tahun 2023. Jadi baru 1 bulan kemarin. Dan ini beliau adalah ya, beliaulah pendiri Black Rose ini, yang memberikan nama Black Rose ini gitu. Jadi awalnya ketemu saya dan sampai dengan kita bisa berkarya. Dan waktu itu janji saya dengan beliau, sekalipun Bapak sudah tidak ada, saya akan perjuangkan lagu-lagunya ini. Nah yang saya tahu sebenarnya band ngetop itu bukan karena band, kadang-kadang dia karena lagunya. Ya mudah-mudahan nanti kita akan coba bangkit lagi juga, mudah-mudahan jika Allah ngasih jalan dengan saya gitu. Kun fayakun, apa sih yang Allah tidak bisa? Dan memang hari ini saya adalah orang yang paling kehilangan dan paling terpukul dengan kepergian beliau. Malah beliau pernah nanya sama saya, gimana lu kalau gua gak ada? Saya dengan santainya jawab, saya bilang, tenang, Bapak mau panjang umur, seperti itu. Tapi ya itulah umur, siapa yang tahu ya. Karena memang di bulan kemarin juga beliau sakitnya hanya sekedar di hari-hari akhirnya saja. Jadi kalau batuk-batuk kayak begitu memang sudah tidak pernah dirasa. Tapi ini adalah
satu penghormatan saya akan ceritakan kembali semua apa yang beliau kerjakan, beliau lakukan, apa karya-karya beliau. Malah ada salah satu lagu, mungkin tadi saya upload di short saya ya, tapi saya juga nggak tahu itu kenapa YouTube kok kemarin saya di short itu biasanya dapat sampai 400, kok hari tadi kok cuman 30 juga kagak nyampe. Sepertinya beda segmen atau gimana, karena saya biasanya bikin short pakai gitar. Tadi kita coba nyanyikan, itu adalah satu penghormatan saya. Selamat ulang tahun buat Bapak Erik Harvey Henry dimanapun kau berada saat ini. Itu dia pernah tulis lirik. Jadi hal yang paling saya ingat itu dia kalau ketemu itu selalu menanyakan dengan saya, gimana Gus lagu itu? Lagu yang mana Pak? Lagu yang In the Day, In the Night. Aduh, belum saya kerjakan lagi. Saya bilang gitu, saya juga kurang mengerti karena Bapak nulis itu cuman hanya sekedar berapa bait awalnya aja. Sampai setelah beliau tidak ada, itu saya baru mengerti apa maksudnya. Jadi saya coba pahami lagi. People crying like the sun, like my life, like a candle in the glory light. Nah itu beliau tulis sampai dengan di situ. In the day, in the night, setiap hari, setiap malam ya. People laughing, people crying, people mencinta, maksudnya people mencinta itu kehidupan ya. People crying, people menangis, mungkin ke dalam kehidupan itu penderitaan. Karena kenapa saya bilang channel ini adalah musik, Black Rose dan kehidupan, karena di sini memang banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang kehidupan. Ya mungkin salah satunya ini. Dan lalu people laughing, people crying, like the sun, like my life, like the sun, like my life ya. Seperti matahari menyinari hari-hariku, like a candle in the glory light, seperti lilin yang menyinari hari kemenangan. Nah, Bapak itu tulis sampai dengan di situ. Saya tidak pernah paham kata-katanya kenapa dia sampai di situ. Tapi beliau sendiri tidak pernah bisa meneruskan itu gitu. Tapi setelah beliau wafat, saya bisa meneruskan itu. And then you asking how I feel, this time I said fine, I'm fine, I'm fine. You can rest with peace of mind. Nah dalam bayangan saya dia nanya gimana setelah gua gak ada. Saya bilang baik-baik saja. Ya saya bilang baik-baik saja. You can rest with peace of mind. Ya Bapak bisa pergi dengan tenang. Tidak perlu ada yang dipikirin. Black Rose hari ini urusan saya. Itu yang saya tanamkan dalam hati saya.
jauh di dalam lubuk hati saya, mudah-mudahan masuk ke dalam pikiran saya dan akan menjalar di eksistensi saya untuk tetap menghidupkan channel ini yang seharusnya dari dulu saya udah buat channel ini. Jadi terkadang manusia itu jika kita memang ada di area nyaman itu tidak banyak berpikir. Biasanya orang jadi itu karena terpaksa. Ya mudah-mudahan saya juga dipaksa ya. Karena memang hari ini ya saya harus menjalankan ini. Ya mudah-mudahan kalian juga akan mendukung saya. Siapapun yang kenal dengan saya ya dari pihak keluarga, dari pihak teman, apa segala macam, kita akan mulai dengan yang dekat dulu. Dan jika mendengar obrolan ini mudah-mudahan kalian akan terketuk dan mulai like, comment, share, and subscribe. Jangankan orang lain, kadang-kadang orang terdekat aja saya suruh subscribe aja susah. Ya itulah tadi, tapi mudah-mudahan ya inilah cara saya akan bangkit dari yang namanya keterpurukan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ya lagu dangdutnya bisa seperti itu. Bisa jatuh bangun ya. Dan kadang-kadang lagu ini memang dia adalah cerminan dari sebuah kehidupan ya. Ya mudah-mudahan kita sanggup. Dan di hari yang spesial ini memang kenapa saya ceritakan semuanya. Ini adalah hari yang spesial. Jadi garis besar Black Rose ini adanya di video saya yang hari ini ya. Jadi buat kalian yang memang masih nanti penasaran, kalau punya wifi kalian nonton sampai beres biar gak ketinggalan. Tapi jangan nonton kalau ada di kuota doang, habis kuota kalian nanti ya. Jadi saya sarankan nontonnya kalau kalian lagi ada di tempat wifi ya nontonlah biar tahu bagaimana ceritanya Black Rose ini. Dan mudah-mudahan cerita ini menarik. Tapi di sini juga ada ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Salah satunya yaitu tadi omongan orang tua itu kebanyakan itu benar. Jadi termasuk saya sendiri hari ini mungkin bodoh, memang bodoh, harusnya saya bodoh. Terkadang saya sendiri sudah menganggap diri saya itu lumayan lah, nggak bodoh sebenarnya kalau buat saya gitu. Tapi dengan menghadapi persoalan yang seperti saya bilang tadi, ya betapa bodohnya gitu. Tapi ya itu udah lewat, kita akan coba lagi. Ya orang itu kalau belum kena pelajaran itu ya memang kadang-kadang dia belum kapok. Sudah lumayan ya, kita sudah sampai dengan 38 menit dan saya juga bila perlu akan menghabiskan hari ini dengan 1 jam karena memang harusnya hari ini ya andai Bapak Henry itu masih ada pasti saya masih makan, nyanyi-nyanyi bersama atau segala macam lah yang istilahnya kita senang-senang. Tapi hari ini ya saya di sini menemani kalian, mudah-mudahan yang sudah subscribe, yang menyukai dengan alur ceritanya Black Rose, kita sharing sambil merenungi bagaimana langkah saya selanjutnya dan bagaimana saya akan bisa membangkitkan Black Rose ini. Apakah benar bisa bangkit? Dan buat saya pribadi tidak ada hal yang mustahil dan tidak ada hal yang mubazir untuk kalian kerjakan. Sebenarnya kalau kita memang mengerjakan itu tidak ada yang mubazir. Tidak akan pernah ada hal yang sia-sia jika kita mengerjakan itu. Dan saya akan berusaha bangkit. Ya mudah-mudahan channel ini tidak akan sia-sia. Di mana ada kemauan, mungkin di situ ada jalan. Dan mungkin bagi kalian yang masih penasaran dengan lagu-lagunya, karena saya juga tidak akan pernah di sini selama penontonnya belum ramai tidak akan mengangkat video klip dan tidak akan mengangkat full lagu, tapi kita hanya sekedar membahas lagu per sepotong, apalagi dalam isinya seperti yang saya bilang tadi.
Saya lanjutkan yang tadi ya, cerita tentang Bapak Heng Erik ini. Ya itulah, dia bertanya dengan saya, bagaimana setelah saya ditinggal beliau. Saya bilang baik-baik saja. Saya bilang baik-baik saja. You can rest with peace of mind. Ya, beliau bisa istirahat dengan tenang. Tapi ya itu yang tadi lagu sepotong aja saya bisa selesaikan setelah beliau nggak ada. Ya terkadang memang lagu itu aneh, dan karena di sini saya memang kita berbicara sebagai seorang seniman, ya memang saya banyak karyanya juga, tapi memang karya-karya yang tidak pernah didengar orang. Tidak mungkin seharusnya mah bisa didengar orang, tapi kesempatan itu yaitu tadi, mungkin saya banyak terbuang, dan memang kesempatan itu tidak banyak datang. Tapi mungkin dengan bahan di channel ini kita akan berusaha menggapai kesempatan itu, ya per hari akan coba kita raih. Mungkin jika kalian masih penasaran bagaimana dengan rap lagunya, nanti saya akan nyanyiin lagi. Tapi tadi di sana saya juga udah nyanyiin di shot saya yang memang tadi anjlok ya, dari penurunan buat saya sendiri selama 2 hari ini anjlok. Dari terakhir yang shot saya yang mulai menanjak, saya mulai bersemangat. Sudah 2 hari ini shot saya anjlok. Makanya jangan lupa like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, and subscribe biar saya tetap bisa melanjutkan channel ini. Mudah-mudahan ada jalannya. Mudah-mudahan semuanya bisa tertuang di sini karena banyak yang akan lagu kita bahas. Oke, mungkin udah cukup panjang ya, udah sampai dengan 42 menit. Dan sekali lagi saya mohon maaf, jadi memang kameranya saya masih pakai kamera depan. Jadi kelihatannya saya bermain gitar itu dengan tangan kanan, tapi padahal tidak, ini karena kamera depan, jadi saya tetap bermain gitar dengan kiri. Jadi karena memang belum ada siapa-siapa, saya tanpa edit, jadi sekali jalan kita take, ya tidak ada acara kita tar dulu, enggak gitu. Jadi kita take apa adanya, yang jika memang saya salah-salah saya minta maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya saya minta maaf. Semoga kalian semua suka dengan channel ini. Dan sekali lagi, like, comment, share, subscribe. Like, comment, share, subscribe. Cuman itu aja pesan saya. Dan buat kalian semua dimanapun kalian berada, buat teman-teman ataupun keluarga mungkin yang dekat-dekat dengan saya, dan buat siapapun ataupun dari pihak Interchange, nanti juga saya akan ke sana. Kita akan coba lagi, mudah-mudahan siapa sih karena memang Bapak Erik ini sebenarnya pekerjaannya banyak ya. Kalau harusnya dari atasnya dulu, subscribe kalian semua dengan channel ini pasti banyak. Oke, baik, untuk sesi kali ini itu aja dulu karena memang udah cukup panjang. Belum tentu kalian nonton saya sampai dengan akhir, tapi kalau misalnya kalian pengen penasaran, nanti kalian bisa buka lagi sampai di mana saya ngobrol, nanti besok akan saya sambung lagi. Oke, sampai di sini dulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke? Biar Black Rose ini tetap berjalan. Jadi sebenarnya Black Rose ini tidak metal yang seperti itu ya.